Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ralianti di Desain Type Blockchain Channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Baik, kali ini kita masih melanjutkan materi integrasi antara aplikasi Office, yaitu membuat daftar isi dengan menggunakan fitur tabulasi pada Microsoft Word. Daftar isi yang akan kita buat kurang lebih tampilannya ya seperti ini. Jadi ini adalah pembuatan daftar isi yang kita buat semi otomatis. Kenapa? Karena masih ada yang manualnya. Jadi masih ada yang kita ketik secara manual. Apa aja yang kita ketik secara manual? Ini contohnya itu untuk penomoran halamannya, ini kita ketik secara manual. Jadi kita sudah menandai di tulisan kita itu berada di halaman berapa. Jadi kita ketikkan di sini secara manual. Nah, yang manual lagi yaitu mengetikkan teks-teksnya ini, kata pengantar, kemudian daftar isi dan seterusnya. Ini kita ketikkan secara manual. Ini judul dan subjudulnya kita ketik secara manual. Nah, yang otomatis yaitu penomorannya. Ini nanti kita akan buat secara otomatis, yaitu membuat dengan penomoran bertingkat, dan yang secara otomatis lagi kita akan membuat titik-titik jarak antara judul ke penomoran halamannya. Ini kita akan buat secara otomatis. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Mari kita praktekkan bersama-sama. Pada deskripsi di bawah ini sudah saya sisipkan tautan file latihan untuk membuat daftar isi yang bisa kalian download. Kemudian nanti isinya tinggal dikopas ya, di copy kemudian di paste ke Microsoft Word untuk digunakan sebagai latihan. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini aja pengetikannya. Jadi kita tidak usah mengetikkan nomor, titik-titik dan juga nomor halaman. Jadi cukup teksnya saja yang kita ketikkan seperti ini. Sebelum kita melanjutkan pengeditan, kita atur dulu settingan kertasnya ya. Kita ke layout, kemudian ke page setup. Kita gunakan kertas ukuran A4. Biasanya untuk pengetikan makalah, skripsi itu biasanya menggunakan kertas A4. Nah, selanjutnya kita atur batas margin. Nah, ini karena masih ukurannya inci, kita ubah dulu jadi sentimeter ya. Caranya klik file, kemudian kita ke option, klik advance, scroll ke bawah, cari itu ada show measurement in unit of. Nah, itu inches kita ganti menjadi sentimeter. Setelah itu klik OK. Nah, kita lanjutkan untuk setting kertas. Kita atur batas margin atas, kiri, bawah, dan kanan ya. Kita cek dulu untuk kertasnya sudah A4 ya. Kemudian atur marginnya. Untuk batas margin ini tergantung ya. Di sini saya atur di ujung kertas bagian atas ya, ke teks yang ada di dalam itu topnya saya atur jadi 4 cm. Kemudian dari kiri ke kanan ya, dari kiri ujung kiri kertas kemudian masuk ke teks awal pengetikan kertas. Nah, itu saya atur jadi 4 cm. Kemudian dari bawah 3 cm dan dari kanan ke batas akhir pengetikan di sini saya atur jadi 3 cm.
Nah, ini tergantung kalian menggunakannya berapa, tapi kita gunakan yang ini dulu ya. Setelah itu klik OK. Nah, baru kita lanjutkan ke pengeditan berikutnya. Jika pengaturan marginnya sama, terlihat di ruler atau penggaris itu ukurannya 0 sampai 14 cm. Selanjutnya kita akan membuat penomoran. Kita blok dulu teksnya semua sampai operator. Kemudian kita klik home. Pilih multi level list. Kita klik panah di sampingnya, kemudian pilih yang 1.1, 1.1.1 itu ya. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Ini belum terlihat apa-apa ya, masih seperti biasa kelihatannya. Nah, ini harus kita atur dulu jarak dari 1 misalnya, atau misalnya ini yang nomor 6 ya. 6, kemudian 6.1, 6.11 kita harus tentukan dulu. Kita lihat settingannya. Nah, di penggaris itu akan kelihatan 4 itu berada di sentimeter keberapa misalnya. Kemudian 4.1 berada di sentimeter keberapa. Kemudian yang 6.1.1 itu mulainya di sentimeter keberapa. Nah, kemudian jarak dari 6 ke dasar-dasar PHP itu kan D-nya itu masuk ke sentimeter berapa. Nah, itu harus kita atur. Nah, kurang lebih pengaturannya seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan pengaturan yang sudah kita buat. Jadi di sini kita blok dulu semuanya. Kemudian kita ke multi level list. Jadi nanti kita akan mengatur jarak pengetikan nomor dari nomor judul ke subjudul. Istilahnya dari level 1 ke level selanjutnya. Kita klik multi level list. Nah, kemudian kita pilih define new multi level list. Nah, di sini ada pengaturan level 1 sampai 9. Yang kita gunakan levelnya cukup sampai 3 saja. Jadi yang kita atur level 1, level 2 dan level 3. Nah, sekarang kita lihat pengaturan di level 1. Number alignment-nya di left, jadi kita ngetik mulai dari sebelah kiri. Align at-nya 0. Jadi kita mulai di penggaris ke 0 cm. Kemudian text index-nya di situ 0,63. Sesuai dengan yang kita buat tadi ya. Kita lanjut ke level 2. Ini kita tidak ubah untuk level 1. Di level 2 number alignment-nya tetap left. Nah, align at-nya tadi kan 0,63 ya. Jadi ini sama, kita mulai di 0,63 cm. Nah, selanjutnya indent at-nya 1,4 cm. Ini kita genapkan saja jadi 1,5 ya. Lanjut ke pengaturan di level ketiga. 3 itu align at-nya 1,27. Coba dicek di level 2, padahal kita sudah atur menjadi 1,5. Berarti ini harus kita ubah. Kita ubah align at-nya menjadi 1,5 supaya nanti dia rata sesuai dengan yang ada di atasnya. Untuk text indent at-nya kita bulatkan menjadi 2,5. Kemudian kita klik OK. Nah, ini belum terjadi apa-apa ya, belum kelihatan. Ini kita harus atur levelnya, mana yang judul, mana yang subjudul, mana yang sub-subjudul. Nah, di sini kita menggunakan icon decrease indent dan increase indent. Decrease indent ini fungsinya untuk menurunkan level, sedangkan increase indent fungsinya untuk menaikkan level. Nah, caranya kita blok teks atau judul yang akan kita jadikan
subjudul. Nah, kemudian kita klik increase indent. Tinggal kita blok saja mana yang kita akan ubah atau kita naikkan levelnya, kemudian kita klik increase indent. Atau kita juga bisa menggunakan increase indent, kita bisa menggunakan keyboard, yaitu dengan menekan tombol tab. Untuk menurunkan level atau decrease indent, kita bisa menggunakan tombol shift tab. Kita sudah selesai membuat penomoran. Sekarang kita lanjut untuk membuat titik-titik setelah judul atau sub-sub judulnya. Caranya kita blok dulu semuanya. Kemudian kita klik paragraf, tabs. Nah, di sini kita harus menentukan dulu tab stop position. Maksudnya nanti begitu kita menekan tombol tab, kita akan berhenti di posisinya itu di sentimeter keberapa. Nah, kita kan adanya 0 sampai 14 cm. Untuk pemberhentian pertama, kita tentukan dulu misalnya di 13 cm. Nanti pemberhentian keduanya di 14 cm. Nah, kita tentukan, kita ketik 13 ya. Kemudian alignmentnya, karena kita ngetik dari kiri kanan, kita pilih left. Kemudian kita ingin setelah begitu kita menekan tombol tab, ada yang mengikuti. Nah, pilihannya apa? Leadernya yaitu kita pilih nomor 2, yaitu titik-titik. Kemudian kita klik set. Pemberhentian kedua, kita akan berhenti di sentimeter ke-14. Kemudian kita tentukan alignmentnya, kita ingin rata kanan supaya tampilannya rapi seperti di kalkulator. Jadi sebelah kanannya rata semua ya. Klik right. Kemudian untuk leadernya kita kosong, tidak ada yang mengikuti atau non. Kemudian klik set. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini belum muncul apa-apa karena yang kita setting tadi itu akan muncul kalau kita menekan tombol tab. Di penggaris ya atau ruler itu sudah kelihatan ya, sudah ada tanda. Nah, tanda tabulasi, yang satu rata kiri dan yang satunya rata kanan ya. Yang 13 itu rata kiri, kemudian yang di sentimeter ke-14 itu rata kanan. Nah, selanjutnya kita munculkan titik-titiknya ya. Caranya kita arahkan mouse setelah teks kata pengantar, biar rapi kita kasih spasi dulu. Nah, kemudian kita tekan tombol tab yang ada di keyboard 1 kali sambil kita lihat yang muncul apa. Nah, yang muncul adalah titik-titik seperti itu. Dia berhenti di tombol di sentimeter ke-13. Kita tekan tombol tab sekali lagi, kemudian kita ketikkan nomor halaman yang kita sudah tandai. Kemudian turunkan pakai panah, tekan tombol tab lagi, kemudian ketikkan lagi nomor halamannya, turunkan pakai panah,
tekan tombol tab lagi ya, kemudian tab lagi, lanjut, masukkan nomor halaman dan seterusnya sampai selesai ya. Jadi jangan di enter, karena kalau di enter dia nanti teksnya jadi turun semua. Jadi untuk menurunkannya kita menggunakan tanda panah saja biar rapi. Setelah judul dispasi, tekan tombol tab satu kali, kemudian tekan lagi sekali tombol tabnya, ketikkan nomor halaman yang sudah kita tandai. Nah, kita sudah membuat penomoran bertingkat, sudah membuat titik-titik untuk daftar isinya ya semua ya. Jadi sekarang tinggal dirapikan teksnya. Judulnya kita rata tengah, kemudian kita atur font dan jenis font ataupun size-nya. Nah, ini biasanya kan menggunakan fontnya Times New Roman, kemudian size-nya 12 tuh yang default ya, yang standar. Demikianlah untuk praktek kali ini, semoga bermanfaat dan bisa digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.